Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kanaci, welcome back to Ayah Cerdas Indonesia YouTube channel with me Kak Farina. Senang banget akhirnya kita ketemu lagi di video kali ini. Gimana nih sahabatnya? Gimana sih kok sahabatnya? Gimana nih kabarnya sahabat Gen Aci di rumah? Pasti mungkin ada yang lagi PTS ya. Semoga tetap semangat dan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, kalau misalnya PTS-nya udah selesai, jangan lengah dong belajarnya. Tetap belajar karena di sini kakak-kakak Ayah Cerdas Indonesia akan tetap nemenin sahabat Gen Aci belajar di rumah dengan cara yang seru dan menyenangkan. Oke deh, kalau gitu kali ini kita langsung masuk aja ke materinya ya, nggak usah lama-lama. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih Kak? Kak Eva bakal kasih tahu, tapi jangan lupa dong untuk like, comment, dan juga subscribe dan juga share video-video yang ada di channel YouTube Ayah Cerdas Indonesia. Udah belum? Kalau udah, langsung aja kita mulai ke materinya. Jadi kali ini Kak Eva mau ngajakin sahabat Gen Aci untuk belajar tentang penggunaan forget, forgot, dan forgotten. Nah, sebenarnya tiga ini itu kan adalah kata yang punya arti yang sama ya. Artinya adalah lupa, ya kan? Forget, forgot, dan forgotten. Cuman mereka ini ada di verb 1. Forget itu verb 1, kemudian forgot itu verb 2, dan forgotten itu verb 3 gitu. Nah, terus penggunaannya apakah beda? Ya beda dong. Nah, gimana tuh Kak cara bedainnya? Langsung aja kita bahas satu persatu beserta contohnya. Yang pertama ada forget. Ini yang paling umum sih biasanya ya. Forget itu lupa kan, dan dia adalah bentuknya verb 1 ya, verb 1. Nah, jadi forget ini digunakan ketika kalian lupa akan suatu hal yang sedang kalian bahas atau kalian bicarakan. Dan misalnya kayak kita lagi ngobrol, habis gitu tiba-tiba kita lupa, aku tadi mau ngomong apa sih? Tadi tuh aku mau bahas apa sih? Nah, kayak gitu. Nah, itu kita menggunakan forget ya untuk mengekspresikan kelupaan kita tadi, itu pakai forget gitu. Nah, jadi si forget ini tuh sama kayak I can't remember it gitu. Jadi aku nggak bisa nginget nih gitu, kayak lagi ngobrol tapi apa ya, aku mau ngomong apa ya, aku lupa. Nah, kayak gitu loh. Jadi kita pakai forget. Contohnya dalam kalimat adalah kayak gini nih. Who is our new mathematics teacher? I forget about his name. Kayak gitu. Jadi artinya kan siapa ya guru matematika kita yang baru? Aku lupa nih namanya siapa, kayak gitu. Nama beliau siapa? Nah, kan dia lupa nih padahal dia lagi ngobrol sama temennya gitu. Jadi pakai forget gitu ya. Terus contoh yang lain yaitu I know this movie but I forget its title. Jadi aku tahu film ini tapi aku lupa judulnya, kayak gitu. Jadi kalian lagi bahas film sama teman kalian, tiba-tiba kalian, oh iya ada film bagus nih tapi aku tahu filmnya, cuman aku lupa sama judulnya, kayak gitu. Itu pakai forget. Oke, next langsung aja kita bahas ke selanjutnya. Setelah forget di sini ada forgot. Jadi kalau tadi pakai sekarang pakai forgot. Nah, dia adalah verb 2 dari forget ya. Nah, forget ini kapan sih Kak kita gunainnya? Jadi forgot ini kita gunainnya setelah kalau misalnya kita teringat akan suatu hal tiba-tiba yang tadinya kita lupa, terus kita tiba-tiba teringat akan hal ini, kayak gitu. Nah, itu kita pakai forget ya. Jadi sama kayak now I can remember it gitu. Sekarang aku jadi bisa nih mengingat apa hal yang aku lupa sebelumnya, kayak gitu. Nah, contohnya dalam kalimat apa sih Kak? Contohnya dalam kalimat yaitu this is the book that I promised to you yesterday. I almost forgot to bring it with me this morning. Jadi ini adalah buku yang aku janjiin ke kamu kemarin. Aku hampir aja kelupaan bawa buku ini bersamaku pagi ini, kayak gitu, pagi tadi, kayak gitu. Jadi dia kan sebelumnya lupa kan, hampir kelupaan kan, tapi dia udah inget. Nah, makanya dia pakai forgot gitu. Gampang ya sebutin aja, bisa lah ya bedainnya kapan pakai forget dan kapan pakai forgot. Oke, yang terakhir adalah forgotten. Jadi forgotten ini adalah verb 3 dari forget ya. Nah, forgotten ini adalah ya bentuk dari kata forget tapi sudah terjadi seperti itu. Jadi biasanya ini tuh pakai passive voice ya, atau pakai perfect tense gitu. Nah, contohnya dalam kalimat apa sih Kak kalau forgotten? Forgotten. Oke, yang pertama adalah contohnya. Contohnya yaitu I got notification because I forgotten to
pay my internet bills. Jadi aku dapat notifikasi nih karena aku kelupaan bayar tagihan internet aku gitu. Contohnya yang kedua yaitu kayak gini, we will be forgotten if we are not active in the class. Kita bakalan dilupakan kalau misalnya kita nggak aktif di dalam kelas kayak gitu. Jadi sahabat Ganaci kalau misalnya mau diingat terus nih sama teman-temannya, sama guru-gurunya, harus memberikan kesan yang baik dan harus aktif juga di kelas kayak gitu deh sahabat Ganaci. Oke, itu tadi adalah beberapa contoh kalimat penggunaan forget, forgot, dan forgotten, dan kapan kita menggunakannya dan apa sih perbedaannya. Semoga sahabat Ganaci jadi lebih paham tentang perbedaan dan penggunaannya. Kalau gitu sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. See you in the next videos. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.